Beli daun salam ke pasar Nagoya. Yang jawab salam insya Allah kaya raya. Mau kaya? Ibu-ibu mau kaya? Mudah-mudahan dompetnya ibu isinya 20 miliar. Mudah-mudahan hutangnya lunas. Banyak yang punya hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Baitus Salam, Ustadz Sumantri, tokoh masyarakat yang sudah memberikan sambutan tadi, Bapak Mursid ya. Ya, lama saya ngafalin tadi. Pak RT yang sudah kita kenal lama, alhamdulillah 10 tahun kita kenal Pak RT ya. Beliau ini sering main ke Tiban. Saya rumah di Tiban Bapak Ibu. Bapak Jamil Ratu Leli, sehat selalu. Bapak Ibu, sahabat saya Pak Ade yang selalu memediakan, menginformasikan kemakmuran masjid. Jadi orang Batam sudah kenal semua sama Masjid Baitus Salam. Karena YouTube-nya ada, TikTok-nya ada. Maka berkah ilmun allamahu wa nasyarahu. Semua orang-orang di sini dapat pahalanya karena sudah mensiarkan, sudah menyampaikan, menyebarkan ilmu-ilmu dari Ustadz, Kiai, dari Habib, dari para alim ulama di Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan semua seluruh warga sekeliling yang berdekatan dengan Masjid Baitus Salam dapat berkah, amin. Mudah-mudahan imannya kuat, takwanya naik, anaknya soleh-solehah, suaminya kaya raya, gajinya 200 juta sebulan, amin ya Rabbal. Yang paling penting suami ibu tidak diambil pelakor. Kalau ibu punya suami ganteng, duit banyak, itu bahaya. Banyak yang nengok, tapi insya Allah di sini setia semua bapak-bapaknya. Kok setia Pak Ustadz? Karena beliau-beliau adalah orang-orang yang soleh, yang ingin semuanya masuk surga. Anak-anak semuanya mau masuk surga? Mau masuk surga? Cepat atau lambat? Mati dulu lah. Ubur-ubur ikan lele menyala le. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kata Nabi, kullu amrin tiqadillah yubda'u fihi bismillah walhamdulillah fahuwa abtar ay aktoh. Setiap pekerjaan ibu-ibu mau kerja apapun, mau beraktivitas apapun, di rumah maupun yang kerja di pasar, di kantor, tak sempat baca bismillah alhamdulillah, maka seluruh aktivitasnya tertolak, tidak dinilai ibadah. Karena ibadah itu ada dua Pak Ustadz, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Mahdoh itu ibadah murni. Apa ibadah murni Pak Ustadz? Pure, tak bisa dikreasi, tak bisa diotak-atik. Sama dengan puasa. Puasa itu dimulai kapan Bu? Kita puasa dimulai dari kapan? Jamnya setelah masuk subuh atau setelah terbitnya fajar shodiq. Maka berhenti, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ditahan semuanya. Sampai kapan? Terbenam matahari. Berapa tuh Pak Ustadz? About 13 hours, sekitar 13 jam. Itu murni. Jadi kalau ada orang, misalkan ibu-ibu di Adira Garden ini puasanya bukanya jam 11 malam, ditanya sama Pak RT, Pak Jamil, kenapa kok buka puasanya jam 11 malam? Semakin lama menahan lapar dan makan Pak RT, semakin banyak pahalanya. Ini namanya bongak, ini namanya. Masa buka puasanya jam 11? Atau sholat maghrib ada berapa rakaat? 3. Kalau ada orang sholat 4 rakaat di Masjid Baitus Salam, ditanya, kenapa kok 4 rakaat sholat? Semakin banyak rakaatnya Pak Ustadz, semakin banyak pahala. Itu namanya
Bunga tak boleh diotak-atik. Itu namanya ibadah mahdoh, ibadah yang tidak bisa diotak-atik, pure. Puasa 13 jam dari mulai terbit fajar sodik sampai terbenam matahari. Isya 4 rakaat, jangan dikurangi, jangan ditambah. Tapi ada Pak Ustadz 1% ibadahnya, tapi pekerjaannya 99%, 99% itu pekerjaan biasa. Contoh bagaimana? Ibu-ibu di rumah nyapu halaman, saya tanya ibadah atau bukan? Nyuci baju ibadah atau bukan? Masuk ke toilet mau apa tuh? Mau mengeluarkan isi perut yang semalam isinya bakso, mie gacuan, mie ceban, apa lagi? Mie ayam. Masuk ke toilet ibadah atau bukan? 1% ibadahnya karena pekerjaan, tapi bisa menjadi 100% ibadah kalau masuk ke toilet baca doa. Apa baca doanya masuk toilet? Ayo anak-anak. Allahumma inni a'udzubika. Ini kalau tak hafal ustadznya yang salah. Kalau mau tidur apa baca doanya? Bismika Allahumma. Kalau mau makan, barik lana. Semua perbuatan, semua pekerjaan kalau pure bukan ibadah dan bisa menjadi ibadah kalau diawali bismillah atau alhamdulillah. Maka ibu-ibu mulai sekarang pulang ke rumah, dimulai besok nyapu halaman, bersihkan kasur, nyuci toilet, cuci piring, cuci baju, semua bernilai ibadah kalau diawali bismillah dan karena Allah. Jadi mulai besok ibu-ibu tak perlu sakit hati, tak perlu baper sama suami kalau tak dikasih uang belanja. Kenapa Pak Ustadz? Saya nyuci piring, saya nyuci baju, saya nyuci toilet karena Allah. Makanya kalau ibu-ibu banyak sekarang marah sama suaminya, 1 bulan tak dikasih belanja, ngumpat kemana-mana, bahkan bikin status di Facebook. Ibu-ibu kalau sakit hati, punya masalah, jangan curhat di Facebook, apalagi curhat di WA. Kenapa Pak Ustadz? Curhatnya ke Allah. Kalau curhat di Facebook, dibikin postingan, diumbar aib keluarga, diumbar aib suami, naudzubillah. Kalau sempat punya kawan yang baik masih mending. Kalau punya kawan yang baik, apa komen yang kawan yang baik? Sabar ya jeng, sabar ya say, sabar ya buntik, bunda cantik, bunsai, bunda sayang. Itu adalah semua ujian. Tapi kalau yang komen, yang nengok status ibu di Facebook itu orang yang jahat, apa kata dia? Mampus, tak lagi stop, mati nanti. Begitu. Jadi gimana Pak Ustadz? Jangan curhat di media sosial, curhat sama Allah. Maka kita tidak pengen pertemuan hari ini, duduk-duduk di fasum ini tidak bernilai ibadah. Kita awali dengan bismillah dan alhamdulillah. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita juga kata Rasulullah, kalau kalian duduk di warung kopi, duduk di fasum, kemudian mungkin ada acara arisan ibu-ibu, ada mau majlis taklim, atau lagi ngobrol di bawah pohon mangga, di bawah pohon ceri, tak sempat bacakan selawat kepadaku, kata Rasulullah, ala antani najifah, maka tercium oleh malaikat baunya bau bangkai. Kita selawat bersama-sama biar duduk kita di fasum ini tidak tercium ke malaikat bau bangkai. Kita selawat semuanya. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika
bika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Nabiullah Muhammad, ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Nabi Muhammad, Nabi kekasih Allah Muhammad, maulaya salli salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull. Manusia idolaku Nabi Muhammad, manusia pujaan Muhammad, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Manusia yang ku cinta Muhammad, manusia yang ku puja Muhammad, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha. Pulang ke rumah jangan lupa terus bersolawat. Mau mandi jangan di dalam toiletnya. Mau tidur mulai, tapi jangan sampai tak ikut perintah orang tua. Kalau disuruh-suruh ke warung jangan solawat. Ditanya kamu siapa? Namanya siapa? Anton. Ridwan. Firman. Nah, ditanya sama mama, Firman sini, belikan sabun Firman. Maulaya. Ya, selawat terus. Kenapa kau selawat? Kata Ustaz Nurdin selawat, mak antar lagi Ramadan, mak. Nanti kita mati pula, mak. Tak boleh. Selawat, tapi kalau disuruh orang tua tetap ikut. Jangan selawat. Nanti dibalas, mak minta uang, kata mamanya. Maulaya. Dibalas satu-satu nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua Bapak Ibu hari ini masih hidup. Ibu-ibu saya tanya, apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Sehat? Ibu-ibu sehat? Badan sehat? Pikiran sehat? Isi dompet sehat? Kalau tak sehat nih, mumpung ada Bapak di sini, tanyain. Makanya Pak Ustadz, tolonglah kasih tahu Pak Ustadz, kata ibu tuh sama suami, coba lawang belanja 1 juta. Suami maunya pakaian enak, sotong, udang, uang belanja 1.000 2.000, manalah bisa beli cabai aja tak dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Tahun depan Ramadan apakah ada? Tahun depan 2026 bulan Ramadan apakah ada atau tidak? Tapi saya tanya, apakah kita ada di bulan Ramadan tahun depan? Belum tentu, karena kita tidak tahu apakah sehat atau tidak. Kalaulah tahun depan Ramadan itu ada, kita pun juga masih ada, masih hidup. Apakah kita sehat? Apakah sehat itu ada?
Belum tentu Pak Ustadz sehat. Bisa saja asam urat sudah kambuh Pak Ustadz. Asam lambung sudah naik Pak Ustadz. Asam pedas, asam manis. Apa lagi? Banyak asamnya. Kalau dulu tuh asam sulfat itu dalam. Masya Allah dan barakallah. Kalaulah bulan depan, tahun depan Ramadan ada, kita ada, sehat ada, tapi belum tentu iman dan Islam ada. Kalaulah tahun depan Ramadan ada, kita ada, sehat ada, iman dan Islam ada, tapi apakah amal-amal dan ngaji Qur'annya, sholat tahunnya ada? Belum tentu ada. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita masih diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik oleh Allah, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu kita bisa merasakan banyak sebelum kita sampai hari ini ada yang sudah meninggal. Coba perhatikan baik-baik. Berapa banyak yang sudah masuk ke WhatsApp, ada orang-orang yang sudah meninggal. Kita cukup memberikan kalimat inna lillahi wa inna raji'un. Berapa banyak orang yang nampaknya kemarin sehat, tapi hari ini sudah meninggal. Tidak dirasa, tidak dicurigain Pak Ustadz, tidak disangka-sangka, mereka sudah dipanggil Allah. Kita yang hari ini sudah sehat, pergunakan sebaiknya. Kalaulah ada orang yang masih hidup bulan ini, berarti ada dua alasan. Yang pertama, boleh jadi kita terlalu banyak dosa sehingga kita harus punya bulan Ramadan, harus beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, kenapa kita masih hidup? Mungkin menurut Allah ada di antara Bapak Ibu, insya Allah semuanya, yang terlalu baik sehingga Allah menginginkan kebaikan yang dimiliki oleh Bapak Ibu di bulan Ramadan itu akan meningkat lagi. Dulu Pak Ustadz, sedekah saya 2.000 Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz, saya janji di bulan Ramadan saya naik sedekahnya. Berapa Bu? 2.500. Naik sedikit. Padahal efisiensi anggaran sudah dilakukan. Masya Allah. Gas sudah langka, masih sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Apa yang perlu disiapkan Pak Ustadz? Pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Berapa banyak dosa selama ini? Saya tidak mau menuduh di sini. Berapa banyak suami-suami di sana sering nengok bini orang. Berapa banyak bini-bini di sana sering nengok laki orang. Kapan Pak Ustadz? Nengok laki tetangga. Bilang sama suaminya, Bang, laki tetangga kok ganteng kali katanya. Ini namanya perempuan-perempuan yang tidak bersyukur. Orang beriman itu dua. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'minin, ajaban li amril mu'minin. Menakjubkan, mengagumkan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya perkara yang datang ke orang beriman itu semuanya baik. Bagaimana orang beriman itu Pak Ustadz? Kata Nabi, in asobathu sarra sakara. Kalau dia dikasih tenang hidupnya, dikasih kenyang perutnya, dikasih senang hidupnya, maka dia syakara, dia bersyukur. Tapi kalau orang beriman, in asobathu darra, ketika dikasih ujian, dikasih musibah, di PHK, orang tua di kampung meninggal, suami sakit, anak juga meninggal, tapi dia tetap sabar, dia sabar. In asobathu darra sabar. Kalau dia dikasih ujian, dia tetap sabar. Jadi orang beriman itu dua Bu. Kalau Bapak Ibu merasakan, saya beriman nggak? Coba pikir, coba perhatikan, pulang ke rumah, saya termasuk orang beriman nggak? Orang beriman itu apa cirinya? In asobathu sarra syakara. Kalau dikasih senang dia bersyukur. Kalau dikasih dorro, in asobathu dorro sabara, dia sabar. Apa maksudnya Pak Ustadz? Orang beriman tetap selalu merasa bersyukur dan kalau dikasih ujian sabar. Kasih contoh Pak Ustadz. Berapa banyak orang merasakan orang lain yang bahagia. Nengok tetangga bawa mobil baru, bunyi klaksonnya tung-tung, langsung jantung koronir naik. Langsung orang tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Kenapa Mama? Tengok tetangga, kulkasnya baru, Panasonic pintu 5. Besar tuh. Kulkas pintu 5 besar nggak? Berarti dia tidak bersyukur. Datang dari kondangan. Kenapa Mama? Kok tensinya 200/190? Dikit lagi dia situ. Kenapa Mama? Makan kambing? Tidak katanya. Ku tengok Bang, tetangga Bang cincinnya 50 kilo. Beratnya 50 kilo. Ini namanya ciri-ciri istri yang tidak bersyukur. Ada nggak di sini? Tak ada. Yang ada di mana Pak Ustadz? Di sinetron Indosiar, sinetron Azab. Ibu pernah nonton sinetron Indosiar?
Kenapa? Karena dia tidak merasakan apa yang dimiliki itu adalah yang paling berharga. Allah sudah sampaikan, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau panjangkan biji matamu, jangan kau ulurkan matamu kepada orang lain dapat nikmat. Kenapa? Orang yang nampak di depan matamu nikmat, kaya, senang, jalan-jalan, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Karena bahagia tidak bisa diukur dengan orang. Kebahagiaan Nuruddin dengan Ustadz Sumantri tidak bisa sama. Kebahagiaan Pak RT, Pak Jamal dengan Pak Mursid itu tidak sama kebahagiaannya. Contoh Pak Ustadz, di Lampung, di Jambi, Ibu tahu kalau di Lampung dan Jambi kan ada kebun karet sama kebun sawit kan? Itu cuma terpisah dengan pagar saja. Yang ini kebun sawit, yang ini kebun karet. Bagaimana tingkat standar kebahagiaannya? Pasti berbeda. Hujan turun 3 hari 3 malam, yang senang orang yang punya kebun sawit atau yang punya kebun karet? Kebun sawit atau kebun karet? Sawit. Kalau 3 hari 3 malam hujan turun, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau maha pengasih dan penyayang, kata si kebun sawit. Tapi bagaimana nasib kebun karet? Karet yang sudah ditakik berserakan kemana-mana. Ya Allah, Engkau kejam kepadaku ya Allah. Padahal cuma sisa pagar, sisa dibatasin dengan pagar. Desanya sama, negaranya sama, tanahnya pun sama, tapi yang standar kebahagiaannya berbeda. Apa maksudnya? Karena kita tidak bisa mengukur kebahagiaan itu ada orang lain. Kasih contoh lagi Pak Ustaz. Ada orang bos orang yang kaya raya, mobilnya pun GMC. Ibu tahu mobil GMC? Nggak tahu ya. Besar kan? Di sini tak ada di Batam. Paling sebesar-besarnya Alphard, Pajero ya kan. GMC besar, bos besar, punya PT di mana-mana, punya supir pribadi, lewat tol Semarang. Kemudian setelah sampai di tengah-tengah, nengok di kanan ada sawah padi. Di tengah-tengah ada pondok-pondokan seorang petani yang duduk menunggu makan siang. Jauh di sana ada sekitar 100 meter, istrinya bawa bekal. Katanya bekalnya sayur kangkung, sambal belacan, ikan teri. Sedap siang hari dimakan. Apa kata si bos yang kaya? Tunggu dulu sopir, berhenti dulu. Kita tengok petani itu, dibuka kacanya. Kenapa Pak Bos? Subhanallah, begitu bahagianya seorang petani tengah hari makan dengan istri dan anaknya di tengah sawah. Emang kenapa Pak Bos? Dialah orang bahagia Pak Supir. Loh, bukannya bos yang tidak Pak Supir. Kenapa? Saya sudah 2 bulan tak makan sama istri. Istri entah kemana. Istrinya punya hotel di mana-mana, jadi tak sempat bertemu. Kata si orang kaya, saya nggak bahagia. Uang ada, mobil besar, rumah besar, istri pun besar, tapi tak pernah ngumpul ketika makan siang. Apa kata si orang kaya? Yang bahagia adalah orang yang bertani. Tapi betul nggak orang petani bahagia? Tidak. Apa kata istrinya? Bang, Pak tak mungkin bilang papi mami. Papi iya mami, tak mungkin. Masa petani bilang papi mami? Pak apa Bu tengoklah orang kaya lewat di tol Pak sungguh bahagianya mereka, tak pernah kotor tangannya, bajunya pun tak pernah kotor, naik mobil besar, pakai AC, duit miliaran, makan terserah di mana-mana. Kita Bang sudah bertahun-tahun Bang asik nak makan di tepi sawah, di depan tengah-tengah sawah Bang, kapan kita kaya? Kata si istri petani, yang bahagia yang naik sementara yang naik mobil yang bahagia yang petani. Sampai di sini paham Bapak Ibu bahwa bahagia itu bukan berada di orang. Kata Nabi SAW, kalau pengen bahagia kamu tipisnya cuma 3 saja. Man asbaha minkum, siapa yang bangun pagi hari aminan fi sirbihi, jiwanya aman, tidak ada Israel, tidak ada Rusia, tidak ada Ukraina. Mu'afan fi jasadihi, kemudian badannya sehat. Yang ketiga, kuta inda yaumihi, ada yang dimakan. Kata Nabi, orang bahagia itu 3 syaratnya. Setiap pagi bangun dari tidur, jiwanya aman, badannya sehat, ada yang dimakan. Di dapur masih ada stok udang, sotong, ikan lele, ubur-ubur. Itu ubur-ubur ikan lele. Bahkan daging korban sisa tahun 2024 masih ada Pak Ustaz. Ngeri itu Pak Ustaz. Tinggal kepalanya belum dimasak Pak Ustaz. Kalau ibu di rumah bangun tidur, jiwanya aman, tak ada serangan dari Israel. Yang kedua, badan sehat, ada makanan di rumah, ada makanan di dapur.
faka'annama hazat lahud dunya, maka engkaulah pemilik dunia. Kata Rasulullah. Apa maknanya ibu-ibu? Jangan pernah sempat berpikirkan selalu kurang. Kenapa? Banyak sekarang ibu-ibu, abang kan seorang yang kaya, gajinya 10 juta, gajinya 20 juta bang. Masa aku bedaknya masih pakai bedak FIFA nomor 4 bang? Masih ada yang pakai FIFA nomor 4? Tolonglah ganti bang, Nafa Green bang, gantilah bening bang, MS Glow, Athena. Pak Ustadz kok tahu? Jangan-jangan Pak Ustadz pakai MS Glow? Enggak Pak Ustadz, itu nengok di iklan itu. Bang, kita orang kaya bang, masa aku masih pakai bedak Kelly, masih pakai bedak aku minyak rambut, minyak tanco. Itu kalau laki-laki Pak Ustadz. Kita harus, tak boleh bang, abang di sini toko masyarakat, bajuku harus 2 juta, bajuku harus berwarna-warni, macam lagu merah kuning hijau ke lagu jingga, yang tak ada hitam aja itu di lagu itu. Balonku ada 5 kan, balonku ada 5, terus merah kuning, ada nggak hitam? Nggak ada. Abang, aku belum punya baju yang warna biru wardah. Aku belum punya baju biru denim, biru navy, hijau army, macam-macam Pak Ustadz. Itulah gara-gara temenan sama orang-orang TikTok shop yang hari yang ditengok. Makanya almar'u ma'aman ahab, setiap orang dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ibu-ibu di sini kalau pengen menjadi orang-orang yang solehah, berkumpullah dengan orang-orang yang rajin ke masjid, yang rajin taklim. Jangan sampai berkumpul dengan orang-orang yang mendatangkan maksiat. Kalau ibu berkumpul dengan orang yang suka beli baju, maka ibu pasti bilang sama suaminya, abang aku belum punya baju. Padahal di rumah sudah 4 lemari. Baju ibu 4 lemari berderet, baju suami di bawah di laci paling sempit. Kalau berserak sedikit udah marah, jangan kau berserak-serak ambil baju. Astagfirullahaladzim. Ini mau lebaran bang, kita harus couple. Yang belum punya kita jingga, warna jingga sama warna coksu. Ada warna coksu kan? Macam-macam kalau sekarang nih. Iya coksu kan? Coksu warna kaki, entahlah macam-macam. Kalau dulu cuma merah putih kan pak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa maknanya? Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa kurang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bahagia syaratnya cuma 3. Bangun pagi aman jiwanya, sehat badannya, ada yang dimakan, engkaulah pemilik dunia. Kenapa? Jangan sampai. Tapi sekarang macam-macam Bapak ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang ditanya, ibu-ibu kapan ibu akan merasakan bahagia? Kalau saya Pak Ustadz, rekening saya sampai 1 miliar, baru saya bahagia Pak Ustadz. Ibu-ibu sekarang kalau sudah punya duit sampai 1 miliar, dia lewat di depan rumah tetangga tuh nggak pijak tanah, dia macam terbang. Kenapa? Duit banyak. Bapak-bapak sekarang mulai udah kaya, naik mobil tak tengok lagi itu. Kalau dulu masih naik Avanza biasa aja, nunduk aja. Tapi kalau naik Pajero udah tak tengok lagi. Disapa sama Pak RT, woi mau kemana bro? Siapa yang ngomong? Siapa yang manggil-manggil? Yang dinaikin Pajero, sombongnya luar biasa. Bukan di sini. Di mana Pak Ustadz? Sinetron Indonesia. Jangan pula di sini, nggak ada di sini. Orang beriman semua Pak Ustadz. Jadi apa maknanya? Jangan sampai kita menafsirkan bahagia itu. Kenapa? Sebentar lagi Ramadan, merasakan cukup. Kalau orang merasa kurang terus, dia tak mungkin bisa sedekah nanti di bulan Ramadan. Banyak sekarang ibu-ibu, kapan bisa merasakan bahagia? Saya bahagia Pak Ustadz kalau sudah pegang mic karaoke di rumah Pak Ustadz. Nyanyinya lagunya, waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Tembak-tembak, dor, mati semua ditembak. Ilaha illallah. Ada lagi ibu, kapan ibu merasakan bahagia? Saya Pak Ustadz kalau lagi penat di rumah, saya healing Pak Ustadz. Ibu tahu healing? Healing Pak Ustadz, traveling kemana bu? Ke Labuhan Bajo. Kemana bu? Ke Raja Ampat. Kemana bu? Ke Bali. Ibu tahu Labuhan Bajo sama Raja Ampat? Tak tahu? Belum pernah nyampe kan? Sama Ustadz belum nyampe, gaya-gaya aja ngomong Ustadz begini. Hai guys, kalau udah nyampe di Raja Ampat, kita lagi di Raja Ampat guys, kita lagi nyampe di Labuan Bajo guys. 10 hari jalan-jalan sampai ke Raja Ampat, pulang ke rumah stres. Kenapa bu? Duit habis Pak Ustadz. Berarti bahagianya itu tidak lama. Makanya Nabi mengatakan, tapi ada yang paling bahagia Pak Ustadz, puncaknya adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah kata Rasulullah
Sesungguhnya kata Allah, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, akan menenangkan pikiran, akan menenangkan hati. Jadi hati ini kalau sudah tenang, semua menjadi aman. Orang kalau sudah tidak tenang Bapak Ibu, dia ngomongnya asbun kemana-mana. Makanya Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Artinya apa? Rabbis rohli, ya Allah, lapangkan dada saya ya Allah. Rabbis rohli sodri wa yassirli, mudahkan urusan saya ya Allah. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan di leher saya ikatan ya Allah, yafqahu qawli, sehingga nanti ketika saya berbicara kepada orang, yafqahu qawli, mereka paham dengan perkataanku. Itu Nabi Musa. Nabi Musa minta ketenangan, minta sama Allah. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikasih cuma-cuma sama Allah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi wa rafa'na fa inna ma'al fa'ida farauta fansab wa ila. Bukankah aku sudah lapangkan dadamu, hatimu Muhammad? Itu bedanya Nabi Muhammad dengan Musa. Bahkan diulang sampai 2 kali oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini membuktikan untuk semua umat Nabi Muhammad, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Allah sudah meyakinkan kepada kita, hari ini siapapun yang tak tenang, hari ini siapapun yang kena ujian, pasti Allah akan berikan kepada kita ketenangan setelah kesulitan. Itulah kenapa orang-orang yang pengen selalu hatinya dapat kemudahan sampai ditulis di gerobak truknya di belakang, fa inna ma'al usri yusron. Karena setiap orang yang punya masalah pasti dia membaca, dia tenang. Sekarang sudah beda Bapak Ibu. Truk-truk yang besar bukan tulisannya fa inna ma'al usri yusron. Apa Pak Ustadz? Kutunggu jandamu. La ilaha illallah. Pulang malu tak pulang? Hafal semua Bapak. Jadi orang yang stres naik mobil nengok pulang malu tak pulang, nabrak dia. Orang yang susah semakin susah. Tapi kalau orang yang nyetir mobil, tengok kalimat di depannya, fa inna ma'al usri yusran, setiap kesulitan pasti akan ada mudah. Langsung yakin, alhamdulillah Allah, saya sadar, hampir saya mau bunuh diri ke jembatan Barelang. Itulah kenapa banyak orang mati jembatan Barelang. Kenapa? Karena di dalam dadanya tidak berisi dengan ketenangan. Kenapa mereka tak tenang? Karena dia tidak berzikir. Apa itu zikir Pak Ustadz? Zikir bukan hanya sekedar lisan saja, tapi zikir mengingat Allah. Gimana cara Pak Ustadz? Sholat. Itulah kalau kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah sebelum masuk Ramadan, perbaiki hubungan Allah dengan cara sholat. Sholat apa yang paling bagus Pak Ustadz? Kalau sholat selain sholat 5 waktu, sholat sunat taubat. Caranya harus diawali dengan mandi taubat. Ibu pernah mandi taubat? Alhamdulillah semua tahu. Pasti tahu cara mandi taubat. Sekarang banyak orang tak tahu cara mandi taubat. Bagaimana mandi taubat Pak Ustadz? Pakai ember apa pakai buk Pak Ustadz? Apa pakai keran? Terserah Bu. Nyemplung boleh Pak Ustadz, tak masalah nyemplung. Kemana Pak Ustadz? Sungai Ladi di sana kalau menyemplung. Ibu itu bukan cuma dosa yang hilang, ibu hanyut kalau mandi di Sungai Ladi. Setelah mandi tobat, sholat Allahu Akbar. Pak Ustadz suratnya apa? Qul huwallahu ahad boleh, Qul ya ayyuhal kafirun boleh. Kalau tak hafal Pak Ustadz, ibu hafalnya Bismillah hafal Bu. Bismillah tak hafal juga, mati aja lah Bu. Masa Bismillah tak hafal? Setelah itu baru beristighfar. Istighfarnya gimana Pak Ustadz? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan keras-keras, nanti ditengok sama orang lain dikira ada apa. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, bertobat kembali kepada Allah. Bertobat itu bukan karena sesuatu, bukan karena takut sama Pak RT, bukan karena malu sama Pak Sumantri, tetapi karena malu dan takut kepada Allah. Tobat. Kenapa mesti tobat Pak Ustadz? Saya tak pernah melakukan dosa. Bohong. Kalau ada di antara kita termasuk Nuruddin yang ngomong ini merasa tak punya dosa, berarti Nuruddin sombong. Kenapa Pak Ustadz? Nabi Adam saja bersalah, makanya dikeluarkan dari surga.
Kenapa? Karena makhluk Allah yang tidak pernah berdosa ada, namanya malaikat. Jadi malaikat tidak pernah berdosa sama sekali. Ada nggak makhluk Allah yang berdosa terus, Pak Ustadz? Ada. Dosa terus. Apa itu, Pak Ustadz? Setan. Jadi kalau kalian ketemu sama orang yang bersalah dan berdosa terus, berarti dia, nah bukan Ustadz yang bilang. Jadi kalau ibu-ibu ketemu sama orang asli tak bersalah aja. Seperti apa contohnya Ustadz asli nak bergibah saja. Karena Socrates dalam bukunya itu, level orang itu kalau berbicara itu ada 3. Level pertama namanya VVIP, very important person. Ini kalau dikelaskan ke minyak, ini minyak pertamax turbo, paling mahal. Ada yang kedua Pak Ustadz, VIP, very important person. Seperti apa Pak Ustadz kalau dikelaskan ke minyak, dia pertalite. Dan yang ketiga ini Pak Ustadz, kelas ekonomi. Kalau kelasnya minyak apa? Solar oplosan Pak. Kalau minyak goreng, minyak jelantah dia Bu. Udah 1 bulan dia pakai terus. Seperti apa Pak Ustadz? Yang pertama ini kalau ketemu sama orang yang VVIP selalu yang dibicarakan seperti contoh santunan anak yatim. Berarti di sini orang yang kelas pertama turbo ini. Kenapa? Dibuat santunan anak yatim menyambut Ramadan. Ini luar biasa. Ada tahlilnya, ada yasin, ada ceramahnya. Maka ini semuanya didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma firlahu, ya Allah ampuni orang-orang yang berkumpul di Pasu mengadakan pengajian. Allahumma arhamhu, mudah-mudahan diberikan kasih sayang Allah. Yang mendoakan malaikat, yang mengaminkan juga malaikat. Diterima atau tidak? Maka alhamdulillah ibu pulang ke rumah, bapak pulang ke rumah, dosa sudah diampuni. Yang penting jangan buat dosa lagi. Jadi yang kedua, yang pertama ini orang-orang yang ide, gimana nanti Ramadan? Bikin takjil. Kita bikin takjil sampai 30 mangkok. Setiap hari kita ambil dari warga. Siap. Ini baru namanya kelas pertama turbo. Yang kedua Pak Ustadz, kelas pertalite apa dia? Yang dibicarakan adalah musibah. Angin puting beliung, longsor, banjir. Pokoknya kalau ketemu sama orang ini ngeri-ngeri sedap kita. Ini pasti cerita banjir. Ini pasti cerita kecelakaan. Setiap bertemu dengan orang ini selalu ketemunya yang dibicarakan itu adalah musibah. Tapi yang ketiga yang lebih parah, kelas ekonomi. Kenapa Pak Ustadz? Setiap bertemu orang ini yang dibicarakan Pak RT, yang dibicarakan Pak Ade, yang dibicarakan Pak Sumantri, ngomongin orang lah, berarti dia kelas minyak jalan. Ibu-ibu kalau ketemu sama orang tukang gosip berarti dia minyak. Ya ibu yang lanjutinnya bukan Ustadz. Pulang ke rumah. Jadi kalau ngomong, minyak jelantah, mau kemana minyak jelantah? Ini tak betul. Kenapa Pak Ustadz? Dijaga. Kalau ibu bapak sampai ngomongin orang di bulan Ramadan, nggak ada gunanya puasa. Puasanya sah, puasanya tercatat, tak perlu dikodok, tapi tak ada hasil. Kenapa? Karena hadis Nabi. Malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, fitnah, ghibah, mencaci maki, menjelek-jelekkan di bulan Ramadan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh kepada dia fi ayyada'ah ta'amahu wa syarabahu, meskipun dia sudah berlapar-lapar, meskipun dia sudah berhaus-haus. Makanya di bulan Ramadan Bu, kita itu ibadah yang paling berkualitas. Satu, kenapa Pak Ustadz? Karena bulan Ramadan yang mencatat Allah langsung. As-saumu li wa ana atsibihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalas. Lagi yang kedua, kenapa Pak Ustadz? Karena semua pergerakannya dari ujung rambut sampai ujung kaki orang yang berpuasa namanya ibadah semua. Ibu menatap sesuatu, matanya berkedip, berkedipnya orang berpuasa berpahala. Kenapa? Karena kedipannya dia sedang berpuasa. Dia berjalan, meskipun bukan berjalan ke masjid, yang penting perjalannya positif. Berjalan ke pasar karena mau belanja untuk buka, semua dicatat pahala. Kenapa? Karena dia berjalannya orang berpuasa. 13 jam kita dicatat, asalkan mulut kita itu tidak berbicara yang jelek-jelek, apalagi menjelekkan orang lain. Kalau ibu bulan puasa ada orang ngajak berantem, ayo berantem, tunggu dulu, aku puasa. Kalau memang berantem nanti habis tarawih. Ayo, tak bisa juga, malam juga puasa, jangan pula. Kalau ada orang yang mau gosip, sini jeng, kamu sini, mau cerita aku, siapa? Itu anak Pak Lurah, sini dulu. Ibu 3 bulan udah katanya. Kalau ada orang kayak gini, ibu bilang, saya lagi berpuasa. Kalau mau gosip nanti habis tarawih. Salah pula itu Pak Ustaz. Jangan bilang kalau ibu tak bisa dia, ibu bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kalau tak mempan jangan pakai ayat kursi, pakai kursinya, ambil kursi. Lempar aja ngomongkan.
Ini dari pagi asinak bergosip aja. Bulan puasa. Makanya ada mengatakan ulama, padahal ini bukan hadis Nabi. Tidurnya orang berpuasa ibadah, bukan hanya tidurnya, masuk toiletnya, masaknya, bergeraknya, tangannya bergerak, itu bergeraknya orang berpuasa berpahala. Itulah kenapa puasa itu hebat. Kita diajarkan bukan hanya sekedar menahan lapar, tapi menahan untuk tidak mencaci maki. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan, kita semuanya bisa melaksanakan Ramadan yang terbaik daripada bulan Ramadan sebelumnya. Yang terakhir, apa yang diperbaiki Pak Ustadz? Perbaiki hubungan dengan tetangga. Alhamdulillah, warga RT 3 sudah membuktikan sebelum Ramadan kita sudah berkumpul Pak Ustadz, mengadakan pengajian, kita nanti silaturahmi, kemudian kita salam-salaman, dan pasti nanti ada makan malam. Ada makan malam Pak itu? Oh ada. Oh, pantaslah masih semangat semua kan? Masya Allah. Sebentar lagi kita tahlilan. Jadi tak perlu dibahas masalah silaturahmi Pak Ustadz. Semuanya ini tidak ada yang bermusuhan. Karena kalau sempat ada bermusuhan, musahinin, doanya tidak diterima. Meskipun puasa diterima, tapi doanya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kesalahan kepada manusia tak bisa dimintaafkan kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosa saya kepada tetangga. Kata Allah, kau salah sama tetangga, kenapa minta ampun sama aku? Maka jangan sampai, insya Allah orang-orang yang bertakwa di sini, yang dekat dengan masjid, insya Allah di sini tidak ada yang memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Mudah-mudahan malam ini silaturahmi diawali juga dengan ceramah dan ada santunan anak yatim. Insya Allah saya doakan semua warga RT 3 kaya raya semuanya. Mudah-mudahan hutangnya lunas semua Pak Ustaz. Mudah-mudahan punya mobil Pajero semua. Sampai tak ada parkir di sini Pak Ustaz. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja, tak bisa banyak-banyak. Nanti ibu yang belum tahu sama saya banyak kali bacotnya Pak Ustaz. Jadi bikin status pula di WA. Nah, jadi tak usah banyak-banyak Pak Ustaz. Yang penting sudah sampai tobat dan silaturahmi, kemudian belajar menjadi orang yang bahagia. Karena itu adalah kunci nanti kita akan bisa berpuasa di bulan Ramadan. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak bisa saya panjang lebar. Hadanallahu ilaikum la tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Saya ucapkan thank you dan terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Nurdin Zaini MPD. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kelima, yaitu tahlilan dan doa yang dibacakan oleh Bapak Imam kita, yaitu Bapak Imam Sumantri. Kepada Bapak Imam Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده صلى الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أهل خالد من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين والصحابة والتابعين والحرب والعاملين والملائكة المقربين بالمصلى سيغ الخجلاني بغدادي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لا جبل أهل القبور والمسلمان والمؤمن والمؤمنات من الأرض إلى مخاربها وبارها بوصل إلى الآبائنا وأمهاتنا والمؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والصلاة وبما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ma'adati masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, kami berkumpul di pasuk ketiga perumahan Al-Adaban. Berikan kami ampunan ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa guru kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kehidupan sahabat-sahabat kami, tetangga kami, saudara-saudara kami, baik laki-laki perempuan. Ampuni dosa kami ya Allah yang mungkin kami sering bersalah, berbohong kepada pasangan kami, berbohong kepada anak kami, berbohong kepada teman kami. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tunjukkan kepada kami ya Allah, kalaulah masalah itu baik, maka datangkanlah kebaikan itu sebanyak-banyaknya kepada kami ya Allah. Kalau memang masalah itu buruk, masalah itu tidak baik, maka jauhkanlah kami dari keburukan ya Allah. Jauhkanlah kami dari masalah yang tidak baik ya Allah. Jadikan keluarga kami harmonis, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikan keluarga kami keluarga yang taat kepadamu ya Allah, yang mencintai sunnah-sunnah Rasulullah, yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Ya Allah, limpahkan kepada kami rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, rezeki yang halal ya Allah, sehingga kami di bulan Ramadan nanti kami bisa banyak juga bersedekah. Sampaikanlah kami ya Allah kepada Baitullah. Jadikan kami sebagai tamu-tamu ya Allah. Jadikan kami sebagai tamu-tamu dan hamba-hambamu ya Allah yang bisa berkunjung ke Mekah Madinah. Allahumma ballighna bi Bakkah wal Madinah. Ya Allah ya Rabbana, tunjukkan kepada kami ya Allah hidayah yang baik, sehingga kami bisa taat, sehingga kami bisa istiqomah menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mutaqabbalan. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, sayangi kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, tutupi kesalahan kami ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah, berikan kami rezeki yang halal ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, dan maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahhil umurana wa mudina dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un wa fis sam'i wa huwas sami'ul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz dan Bapak Imam Sumantri
acara membacakan doa. Selanjutnya kita masuk acara intinya yaitu santunan anak yatim dan kaum duafa.